Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua keadaannya ya. Alhamdulillah, Ibu senang sekali dengarnya. Kembali lagi ketemu sama Bu Fikra di kelas 5 ya. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Nah, untuk kelas 5 ini Ibu akan membawakan pelajaran IPA yang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nanti Ibu akan jelaskan apa aja materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Dodi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Dodi. Amin, berdoa selesai. Terima kasih ya Dodi. Selanjutnya Ibu mengecek dulu kehadiran siswa-siswa Ibu. Pokoknya nanti yang dipanggil lambaikan tangan ya. Pertama Adit, sip. Andi, Citra, Bayu, oke. Danang, Dodi, lalu Nina, Ocha, sip. Terima kasih semuanya telah hadir ya. Karena kita masih dalam keadaan daring, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Mengingat kalian kelas 5, nah semakin tinggi harus juga semakin banyak ilmu yang diambil pastinya. Saat ini apa sih yang kalian tahu dari berita-berita ini? Yang lagi viral kalau kata kalian? Ya, COVID ya. COVID-nya malah makin meningkat. Yang pastinya sih karena keadaan seperti ini, kalian harus menjaga tubuh kalian, fisik kalian tetap sehat. Itu nomor 1. Ada nggak sih yang ingat dari berita waktu itu sih tahun 2020 tentang pembakaran hutan? Ada yang tahu? Ya, itu ulah manusianya sendiri, betul banget. Dan dampaknya tuh banyak sekali. Kalau nggak salah tuh di daerah Kalimantan ya, kalau nggak salah. Ingat Ibu, dan itu ulah manusia yang tidak boleh dilakukan, sikap yang tidak baik. Lalu dampaknya itu warga sekitarnya jadi batuk-batuk, punya penyakit di organ pernapasannya. Lalu juga udaranya jadi nggak seger. Ya itu dia. Dari polusi kendaraan juga kita udah tercemar, kayak contohnya juga polusi dari ini, tercemarnya dari pabrik-pabrik seperti itu. Cuma ya mau gimana lagi, yang penting kita harus bisa merawatnya juga. Lingkungan kita sendiri dulu aja deh, kayak gitu. Cara memeliharanya gimana nanti kita akan bahas juga di dalam materi pelajaran saat ini. Hari ini kita belajar tentang organ pernafasan ya. Ada yang tahu nggak apa itu organ pernafasan, atau ada yang baca apa aja sih organ-organ pernapasan itu untuk bernafas? Betul. Ya, apa yang kalian tahu? Siapa tahu ada yang udah baca di sini? Atau sedikit-sedikit deh sebutin, nggak apa-apa. Iya, Citra? Hidung, betul. Hidung termasuk organ pernafasan. Apalagi hidung. Hidung ini nggak cuma sebagai pelengkap dari organ tubuh manusia ini, tapi dia memiliki fungsi utama juga loh. Ya, fungsi utama untuk kita tetap hidup, menghirup oksigen, seperti itu, untuk bernafas. Ya, betul. Terima kasih ya Citra. Ada lagi yang mau jawab? Pernah dengar apa? Trakea. Ya, kita manusia juga memiliki organ pernapasan trakea. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit dulu tentang organ pernapasan, nanti kita lanjut ke fungsinya. Ya, sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12-20 kali per menit. Nah, seperti itu. Kalian ada yang tahu nggak sih nih, kalau kalian makan nafasnya masih normal ya? Ibu juga kurang kadang-kadang tidak menyadari kalau ternyata kita nih per menitnya bisa nyampe 12 bahkan 20 per menitnya itu bernafas sebanyak itu gitu kan. Cuman kalian ada yang pernah sadar nggak kalau misalkan kalian punya kakek nenek, nah itu nafasnya tuh lebih sedikit-sedikit gitu. Iya, seperti kita ngomong sedikit terus kayak gitu, kayak nafas. Itu dia kadang-kadang
Nah, walaupun ada juga orang tua atau yang sudah berumur itu memiliki pernafasan yang bagus, tergantung lagi dari pola hidupnya. Apalagi orang yang sering olahraga, biasanya dia tuh memiliki pernafasan yang bagus. Ibu juga sudah mengingatkan untuk alat peraganya yang sudah ibu ingatkan di WhatsApp grup, yaitu botol aqua, air, betadine, dan sedotan. Udah disiapin ya. Nanti kita untuk mengecek kestabilan pernafasan kita nih masih baik nggak sih dengan cara itu, nanti boleh dilihat seperti itu ya. Ya, selanjutnya ibu akan kasih gambar di layar tentang organ-organ pernafasan dan ibu akan jelaskan masing-masing fungsinya. Boleh disimak ya. Yang pertama, ya, ibu pertama nih kasih lihat dulu. Ini kita tentang gambar organ pernafasan. Sekiranya ini ada hidung, ada mulut, ada tenggorokan, kerongkongan. Dan untuk gambar pertama yaitu hidung. Hidung ini memiliki fungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring. Atau kata lainnya itu filter. Nah, kalau kalian nanti ketemu soal di dalam kalimatnya ada kata filter, itu artinya menyaring. Jangan bingung lagi ya. Ya, menyaring keluar masuknya ke dalam tubuh kita. Dan di dalam hidung itu terdapat bulu dan juga lendir. Dia ini memiliki fungsi, kalau kita sebut sih biasanya seperti ingus ya. Nah, ini disebut dengan bulu dan lendir. Dia memiliki fungsi untuk berfungsi menyerap debu ataupun zat asing yang ada di udara saat dia masuk ke dalam hidung kita. Nah, selanjutnya di gambar kedua yaitu faring atau biasa disebut dengan tenggorokan. Tenggorokan ini berfungsi untuk melanjutkan ke pangkal tenggorokannya. Dia itu jalur terusan ya, disebut faring. Seperti itu. Dari faring ini kita lanjut ke gambar 3 ini. Nah, gambar 3-nya itu tentang laring. Oke, fungsi dari laring tersebut untuk memisahkan antara saluran makanan dengan saluran udara. Banyak banget kan yang sering dibilangin sama orang tuanya, kalau makan, jangan sambil ngobrol. Itu dia fungsi laring, memisahkan, membedakan mana jalur untuk makan, mana jalur untuk udara. Nah, makanya kalau kalian makannya sambil ngobrol, dia juga bingung. Akhirnya masuk dah tuh makanannya masuk ke dalam saluran udara yang akhirnya mengakibatkan kalian tersendak atau yang disebut keselak gitulah ya. Iya, jadi makanya harus diam, atau kalau mau ngobrol, mau ngomong tuh dikunyah dulu telan baru kalian ngomong, gak apa-apa. Gambar selanjutnya trakea. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluarnya dari paru-paru. Nah, biasanya susunannya seperti ini. Cincin-cincin tulang, rawan, dan terdapat di depan kerongkongan. Kayak gini gambarnya ya. Untuk yang kelima yaitu bronkus. Ini gambarnya juga diperhatikan. Nah, memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah melewati bronkus, dia masuk ke bronkiolus. Bronkiolus tersebut sendiri yaitu merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Lanjut, namanya alveolus. Untuk menyerap oksigen, fungsinya untuk menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Nah, setelah itu karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama ke darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Itu udah termasuk di jalur paru-paru ya. Paru-paru itu sendiri dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara. Jadi fungsi paru-paru itu untuk menampung udara. Baik, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Iya, jadi itu kita bernafas melalui proses tadi 7 atau 8 organ pernafasan yang tadi udah Ibu sebutkan, masing-masing fungsinya itu punya masing-masing. Nah, ya udah, kalau begitu kalian sudah menyimak, semoga kalian bisa paham. Ibu mau tanya satu deh sama siapa ya? Nina. Oke. Nina masih ingat nggak tadi fungsi dari laring? Ayo, apa? Ingat?
Ya, yang ada hubungannya dengan makanan, yaitu memisahkan jalur makanan sama udara. Sip, terima kasih Nina. Berarti kalian sudah paham ya. Ibu harap kalian benar-benar hafal ya. Jadi ibu berikan contoh lagu, nanti kalian boleh ikuti. Pertama ibu dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Organ-organ pernafasan, pernafasan manusia. Hidung, faring, lalu laring, trakea, lalu bronkus, alveolus, bronkiolus, paru-paru. Organ-organ pernafasan, pernafasan manusia. Hidung, faring, lalu laring, trakea, lalu bronkus, alveolus, bronkiolus, paru-paru. Oke, tadi kita kan sudah belajar organ-organ pernafasan dan juga fungsinya. Tapi kita juga harus tahu memelihara kesehatan organ pernafasannya. Nah, apa saja sih yang kita perlu ketahui dan kita pelihara? Yang pertama yaitu dari kehidupan kalian terdekat terlebih dahulu, seperti memelihara tumbuhan, yang pastinya tumbuhan itu sangat berpengaruh sekali untuk oksigen kita untuk bernapas. Kenapa? Ya, untuk siang hari ketika kita sedang merasakan kepanasan seperti itu membutuhkan banyak oksigen. Saat kalian mendekati pepohonan yang rindang, kalian akan merasa lebih sejuk dan juga lebih merasa adem lah disebutnya ya. Ya, karena karena tumbuhan tersebut mengeluarkan oksigen pada siang hari. Tapi jangan salah loh, saat malam hari tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Nah, jadi buat kalian harus hati-hati ketika malam hari. Jangan sekali-kali kalian tidak sadar tertidur mungkin dekat pohon ataupun di rumahnya punya tumbuhan, kalian bisa hingga pingsan. Selain kita memelihara lingkungan, organ pernafasan kita dengan cara banyak sekali caranya, itu berolahraga. Kalian juga mengaji, itu termasuk juga melatih organ pernafasan ya. Nah, ibu mau bertanya, apa saja sih contoh-contoh dari kerusakan organ pernafasan? Yang pertama, silakan jawab. Adit. Merokok. Nah, merokok itu betul Adit. Merokok banyak sekali yang memiliki dampak buruknya. Terutama ya si perokoknya kena. Jangan salah, yang tidak merokok tapi dia menghirup udaranya juga disebut sebagai perokok pasif. Dan mereka malah dinyatakan lebih parah ya, lebih parah daripada yang perokoknya. Bisa sampai paru-parunya ada saat di scan atau di ronsen itu putih semua atau sudah terbakar. Itu karena efek dari sering merokok. Jadi ibu sedikit kasih pengalaman. Dulu waktu ibu kecil, ibu punya orang tua, ayah ibu itu masih ngerokok. Ya mungkin masih ada kebawaan saat muda atau bagaimana gitu. Terus dia mungkin juga kurang pemahaman dalam memelihara organ pernafasan ya. Lalu di saat punya punya anak yaitu ibu, itu dari kecil ibu tuh kalau sakit sampai kalau batuk tuh sampai yang sesak nafas. Kayak sesak nafas banget gitu, nggak tahu sih, kayak kalau sekarang disebutnya kayak asma, tapi ibu nggak tahu ibu sakit apa. Yang jelas ibu setiap sekalinya batuk seseknya seperti itu. Nah, setelah diperhatikan lama-kelamaan, kayaknya nih setiap ayah ibu ngerokok, ibu nih langsung batuk gitu, langsung sesak nafas, batuk, reaksinya tuh seperti itu. Dan akhirnya hingga di ibu kelas 2 itu ayah ibu akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok seperti itu, karena lebih berpikir lah ya, anaknya kasihan kalau terus-terusan dia ngerokok, yang ada ibu akan terus-terusan sakit. Dan alhamdulillah setelah ayah ibu berhenti merokok, ibu
tidak pernah yang namanya batuk sampai bahkan sesak nafas itu udah nggak pernah sama sekali, alhamdulillah. Jadi itu tuh bener-bener ya, bener-bener dampaknya tuh ada gitu, nggak cuma bicara aja gitu. Banyak juga kejadian yang sudah terbukti. Selain merokok, yaitu lingkungan sekitar juga, kalian seperti ini, ada yang rumahnya itu kekurangan ventilasi, ruang udara, sirkulasi udaranya itu kurang. Itu mempengaruhi juga. Ada yang namanya di dalam diri organ pernapasannya itu ada yang disebut dengan penyakit flek. Itu dia karena di rumahnya, misalkan nih ibu kalian masak, lalu kalian tidak punya ventilasi seperti itu, maka udaranya akan berputar keliling di dalam ruangan itu saja. Dan kebetulan ada kamu, ada adik kamu, ada yang bayi, bahkan anak kecil dari bayi pun dia bisa kena ya. Itu penyakit nggak cuma orang besar, orang dewasa, tapi anak bayi pun bisa kena. Itu dia, makanya pentingnya dalam rumah itu memiliki ventilasi udara, jangan disepelekan. Oke, paham sampai sini? Baik, sampai sini Ibu telah menjelaskan fungsi organ pernafasan dan memelihara kesehatan organ pernafasan pada manusia. Sekiranya ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Good, pertanyaannya. Ya, Ibu akan menjelaskan salah satu faktornya, yaitu kelebihan berat badan. Coba kalian bayangkan, bila mana berat badan yang 90 kg dengan yang 50 kg diperintah untuk lari, lebih cepat mana pertama? Ya, 50 kg. Karena apa? Yang pertama, dia keberatan badan, membuat dia menjadi lebih lama. Yang kedua, pastinya lebih mengatur nafasnya tidak stabil. Dan itu caranya kalian harus memiliki pola makan yang sehat dengan cara makanannya itu 4 sehat, 5 sempurna. Ngomong-ngomong sesak nafas, tadi kita sudah siapkan alat peraganya, silahkan dikeluarin. Yang pertama, botol plastik yang berisikan air segini saja sudah. Nah, kalian silahkan dimasukkan tetesan betadinnya secukupnya. Setelah diteteskan jangan diapa-apain, jangan diaduk, jangan dikocok, didiemin aja. Dia akan terurai sendiri. Ini udah ya. Kalau kurang pekat, tadi kayaknya Ibu kalau cuman 3 tetes kurang pekat, ini bisa tambahin 10 tetes jadinya ya, biar warnanya pekat. Kalau udah begini, silakan kalian praktikan sesuai kemampuan nafas kalian, sepanjang apa, selama apa ya. Nanti Ibu akan tanyakan siapa aja yang lebih lama, siapa yang lebih pendek. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, stop. Siap. Nah, tadi Ibu udah dorong, udah Ibu tiup, dan Ibu kuat sebanyak itu. Dan siapa yang tadi lama? Coba angkat tangan. Andi, Nina, sama Bayu. Yang lebih pendek, yang ngerasa sesak pendek, Adit, Ocha, Danang. Dodi apa Dodi? Sedang-sedang aja ya. Oke. Nah, dari situ kita tahu kestabilan pernafasan kita ini masih bagus nggak sih? Atau ternyata kurang kuat ya nafasnya, seperti itu. Oh, ternyata pernapasan aku nih nggak stabil gitu. Jadi kalian kalau udah tahu, jagalah olahraganya, kesehatan tubuhnya bisa dilatih kok, tenang aja. Apalagi kalian masih kelas 5, masih ada kesempatan. Oke, kita sudah praktik. Boleh kalian share, bagikan pengalaman kalian tadi itu, diajak keluarganya, teman-temannya. Nanti bekasnya ini tolong difoto dan masukkan di classroomnya ya, jangan dibuang dulu. Karena pembelajaran hari ini kita telah selesai, tolong dipimpin untuk Andi deh penutupannya. Pimpin doa dulu ya. Silakan Andi. Berdoa selesai. Terima kasih ya Andi. Dan teman-teman yang lain, semoga kalian tetap semangat belajar. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ada tugas di tengah-tengahnya itu tugas cerita. Kalian boleh simak ceritanya terlebih dahulu agar kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Dadah.